Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yusran Nur Amin dan teman saya Maria Abisab dan Zevan Ricardo akan melaporkan internal control dari Essence. Nah, untuk di sini ada 3 bahasan. Yang pertama ada company profile, lalu ada risk assessment dan audit program. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu company profile. Nah, untuk company profile di sini yang pertama, nama bisnis ini adalah Essence dengan tipe bisnis yaitu F&B. Nah, untuk tanggal berdirinya yaitu 15 Agustus 2020, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 40, Kota Baru, Yogyakarta. Untuk nomor telepon yaitu 0822 4260 3882. Akun media sosial yang digunakan yaitu Instagram yaitu Essence Jogja. Nah, produk yang dijual dari Essence sendiri yaitu ayam goreng atau cumi goreng dengan ciri khas yaitu sambal matah atau saus creamy salted egg dengan disediakan di box. Nah, untuk struktur dari perusahaan ini ada 4, yaitu ada operasional, keuangan, marketing, dan pembelian. Untuk bagian operasional sendiri dipegang oleh Arkan yang membawahi 5 karyawan yang bertanggung jawab pada operasional perusahaan. Lalu ada bagian keuangan yaitu Muhammad Andika. Nah, di sini bagian keuangan bertanggung jawab atas forecasting dan keuangan dari perusahaan. Lalu ada bagian marketing, ada Septika Cynthia yang bertanggung jawab memasarkan produk dari Essence. Dan yang terakhir ada bagian pembelian yaitu Yosinta. Nah, Yosinta ini bertanggung jawab atas pembelian bahan baku dari perusahaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai risk assessment dari bisnis Essence ini. Jadi, risiko apa saja yang nantinya akan dihadapi oleh Essence ke depannya. Kelompok kami telah mengkategorikan beberapa risiko. Yang pertama yaitu risiko kategori finansial. Di kategori finansial ini terdapat 2 macam risiko. Yang pertama yaitu kerugian operasional yang nantinya dapat mempengaruhi pemilik usaha. Metode prevensi yang dilakukan oleh Essence yaitu dengan membuat planning untuk menyesuaikan kondisi. Jadi dari memilih menyusun budgeting, memilih harga bahan baku, kemudian menentukan target penjualan dilakukan dengan baik agar kerugian operasional tidak terjadi. Selanjutnya, jika kerugian operasional ini tetap terjadi, countermeasure yang dilakukan adalah dengan melakukan forecasting untuk periode selanjutnya agar kerugian di periode sebelumnya tidak terulang kembali. Risk rating dari risiko ini high. Risiko yang kedua yaitu harga bahan baku naik turun. Risiko ini mempengaruhi pemilik usaha. Kemudian metode preventif yang dilakukan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan supplier tertentu. Sehingga harga yang didapatkan untuk bahan baku yaitu tetap sesuai dengan kontrak dan sehingga harga tidak naik turun. Kemudian countermeasure yang dilakukan jika Essence tidak dapat melakukan kerjasama yaitu dengan mencari bahan baku dengan harga sesuai budget sehingga harga yang dimiliki bahan baku tersebut harganya murah namun juga tidak mengorbankan kualitas dari bahan baku tersebut. Risk rating dari risiko ini yaitu medium. Kategori selanjutnya yaitu equipment. Di equipment ini juga terdapat 2 macam risiko. Yang pertama yaitu bahan baku membusuk atau kadaluarsa yang nantinya akan mempengaruhi pelanggan. Karena pelangganlah yang nantinya akan mengkonsumsi produk dari Essence. Metode preventif yang dilakukan adalah dengan menerapkan standar pembelian. Sehingga di Essence ini memiliki standar pembelian setiap berapa hari sekali bahan baku akan dibeli dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian countermeasure yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan tanggal kadaluarsa setiap harinya sebelum closing.
Risk rating untuk risiko ini yaitu medium. Kemudian risiko selanjutnya adalah box rusak, yang nantinya akan mempengaruhi pelanggan juga karena jika box rusak, maka pelanggan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerima makanannya. Sehingga metode preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meletakkan box di tempat yang aman, dan countermeasure yang dilakukan jika terdapat box yang rusak yaitu dengan menyediakan box cadangan. Risk rating dari risiko ini adalah low. Kategori selanjutnya yaitu working. Resikonya juga ada dua, yaitu kebakaran yang dapat mempengaruhi keseluruhan dari pemilik usaha, karyawan, dan juga pelanggan. Metode preventif yang dilakukan SS adalah dengan mengoperasikan peralatan dapur, khususnya kompor dengan seksama, sehingga tidak terjadi kebakaran. Countermeasure yang dilakukan jika terjadi kebakaran yaitu dengan menghubungi pihak berwenang, yaitu seperti pemadam kebakaran ataupun kepolisian jika diperlukan. Risk rating untuk risiko ini adalah high. Kemudian kedua adalah kecelakaan kerja, yang tentunya akan mempengaruhi karyawan, karena karyawan yang melakukan operasi setiap harinya. Metode preventif yang dilakukan adalah dengan menyediakan first aid kit di dapur. Countermeasure yang dilakukan adalah jika kecelakaan kerja terjadi, maka pihak SS akan langsung menghubungi dokter maupun rumah sakit sesuai dengan level kecelakaan atau luka yang terjadi. Risk rating dari risiko ini adalah high. Selanjutnya yaitu kategori location. Dari kategori location ini juga terdapat dua macam risiko. Yang pertama yaitu COVID-19, karena sekarang ini sedang ada pandemi, sehingga akan mempengaruhi keseluruhan, yaitu dari pemilik usaha, kemudian karyawan, dan juga pelanggan. Metode preventif yang dilakukan adalah dengan menyediakan tempat cuci tangan dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Countermeasure yang dilakukan adalah dengan menghubungi dokter maupun rumah sakit jika terjadi gejala pada karyawan, pemilik usaha maupun pelanggan yang ada di tempat makan. Risk rating dari risiko ini adalah high. Kemudian risiko yang terakhir yaitu kebersihan, yang nantinya akan terpengaruhi adalah keseluruhan, yaitu dari pemilik usaha, karyawan, dan juga pelanggan. Metode preventif yang dilakukan adalah dengan membuat standar prosedur berkaitan kebersihan seperti alat makan maupun tempat makan. Kemudian countermeasure yang dilakukan adalah dengan membersihkan dapur dan tempat makan setiap 2-3 jam sekali. Risk ratingnya yaitu medium. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai audit program. Jadi audit program seperti yang sudah dijelaskan di dalam buku, kita melihat bahwa di buku juga dijelaskan mengenai format audit program itu sendiri. Ketika kita melihat di buku, maka kalian juga akan mendapati format seperti ini. Jadi di bagian pertama tersebut terdapat essence, yaitu entitas yang kami audit program. Selanjutnya ada audit program 2020 itu menandakan bahwa di tahun kapan kita melakukan pengauditan ini. Lalu selanjutnya ada approval, tanggal, lalu ada audit steps and procedure, assign auditor, yaitu auditor yang ditetapkan untuk prosedur-prosedur yang akan kami jalankan. Lalu ada date completed, yaitu tanggal ketika kami selesai menyelesaikan prosedur tersebut. Terdapat working paper reference dan comments, yaitu catatan-catatan yang mungkin diperlukan untuk melengkapi temuan-temuan audit di dalamnya. Jadi kami membagi menjadi dua. Yang pertama yaitu audit preparation. Di dalam bagian audit preparation ini kami memiliki tujuan untuk dapat mengenali lebih dalam lagi mengenai operasi auditi, latar belakang, dan tujuan organisasi. Lalu selanjutnya kami memiliki prosedur-prosedur yang mendukung tujuan tersebut. Yang pertama yaitu mengolah dan mendalami visi misi perusahaan. Lalu yang kedua yaitu mengobservasi jalannya operasi perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu wawancara manajemen tiap departemen untuk mengidentifikasi perhatian manajemen dan pendekatan audit. Jadi dari 3 prosedur ini kami bertujuan untuk dapat mengenali lebih dalam lagi operasi auditi, visi misi auditi, dan tujuan auditi itu sendiri. Jadi ketika kita mengenali lebih dalam lagi, maka kita dapat selanjutnya dapat mengidentifikasi risiko-risiko yang berada dalam auditi tersebut dengan secara lebih lengkap dan lebih komprehensif. Lalu selanjutnya yaitu initial survey.
Dalam bagian initial survey kami memiliki tujuan, yaitu mengidentifikasi situasi terkini, identifikasi risiko kritis. Jadi pasti setiap industri, setiap perusahaan, setiap auditi memiliki risiko-risikonya yang berbeda-beda. Kebetulan Essence merupakan perusahaan yang bergerak di dalam industri makanan, sehingga kami melakukan prosedur-prosedur yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam industri makanan. Lalu yang pertama yaitu menyiapkan dan menganalisa internal control questionnaire. Lalu yang kedua, memeriksa catatan pengeluaran kas dalam hal pembelian bahan baku. Yang ketiga, memeriksa catatan kesediaan bahan baku. Yang keempat yaitu observasi kelayakan bahan baku apakah sesuai dengan standar. Jadi dari poin yang kedua, 3, dan 4 kami memang berkonsentrasi pada bahan baku karena bahan baku merupakan hal yang sangat penting di dalam industri makanan. Lalu selanjutnya di bagian yang kelima, memverifikasi produk output agar sesuai dengan standar. Jadi setelah bahan baku, kita melihat yang lebih secara lebih holistik, yaitu outputnya. Apakah outputnya ini secara pelayanan, secara pembungkusan, secara pengemasan itu sesuai dengan standar atau tidak. Lalu selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan selanjutnya yaitu memeriksa hubungan perusahaan dengan pihak ketiga. Dalam industri makanan yang masih kecil, tentu penting bagi perusahaan tersebut untuk berhubungan dengan pihak ketiga karena belum memiliki environment chain yang lengkap. Prosedur-prosedur yang kami lakukan yaitu memeriksa risiko yang berhubungan dengan hubungan antara perusahaan dan penyuplai bahan baku. Jadi kita perlu melihat apakah hubungannya itu kekerabatan atau tidak, lalu observasi kualitas penyuplai bahan baku. Jadi dalam program audit ada beberapa tahap yang diperlukan auditor dalam mengaudit Essence. Maka perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain, apa bukti audit yang dibutuhkan, sumber apa yang paling sesuai, dan apa prosedur yang paling baik untuk mendapatkan dan menganalisa bukti. Berikut.